Halo teman-teman sekalian, kali ini kita akan masuk ke salah satu materi inti kita, yaitu pengenalan dasar struktur data dalam PHP ya. Pertama kita mulai pembahasan dengan pentingnya struktur data dan algoritma, karena ini nanti saling terkait ya. Perhatikanlah, misalnya di situasi kehidupan nyata kita dengan komputer, serta penggunaan berbagai jenis barang-barang atau data dengan pengaturan tertentu sehingga dapat menggunakannya secara efisien atau menemukannya dengan mudah saat dibutuhkan ya. Bagaimana jika kita masukkan buku kontak telepon secara acak? Atau apakah kita bisa menemukan kontak tersebut dengan mudah ya? Kita mungkin akan mencari setiap kontak dalam buku karena kontak tidak diatur dengan urutan tertentu. Nanti akan sulit menemukannya. Oke, kita masuk ke contoh visual. Misalnya buku yang berserakan seperti ini dibandingkan dengan buku yang ditumpuk seperti ini ya. Yang satu, yang sebelah kiri tadi, menunjukkan bahwa buku-buku itu berserakan dan menemukan buku tertentu akan memakan waktu lama karena buku-buku itu tidak terorganisir. Kemudian yang lainnya ya, menunjukkan bahwa buku-buku itu diatur dalam stack atau tumpukan ya. Gambar kedua tidak hanya menunjukkan bahwa kita menggunakan ruang dengan cerdas ya, tapi juga pencarian buku akan lebih mudah ya, seperti ini. Kalau ini ada yang tertutup, kemudian tidak terlihat ya identitasnya dan seterusnya ya. Berikutnya kita akan mempertimbangkan contoh lain ya. Kita akan membeli tiket untuk pertandingan sepak bola misalnya ya. Ada ribuan orang yang menunggu tiket ketika loket dibuka. Tiket akan didistribusikan berdasarkan first come first serve ya. Yang datang duluan nanti yang akan dilayani duluan ya. Jika kita mempertimbangkan dua gambar berikut ya, mana cara terbaik untuk menangani kerumunan besar seperti itu? Nah, yang kayak gini atau yang kayak gini. Gambar kiri dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada urutan yang tepat dan tidak ada cara untuk mengetahui siapa yang datang duluan untuk mendapatkan tiket. Tetapi kita tahu bahwa orang-orang menunggu dengan cara yang terstruktur ya, dalam antrean atau queue ya. Maka akan lebih mudah untuk menangani kerumunan dan kita akan menyerahkan tiket kepada siapapun yang datang lebih dulu ya. Ini adalah fenomena umum yang dikenal sebagai queue atau urutan atau antrean ya, yang banyak digunakan dalam dunia pemrograman ya. Istilah pemrograman tidak dihasilkan dari dunia luar ya, atau ilusi-ilusi ya. Kebanyakan pemrograman itu diambil dari dunia nyata karena memang ilmu komputer sendiri ya sebenarnya memang dikembangkan berdasarkan itu ya, penglihatan atau itu ya, renungan-renungan dari dunia nyata yang akan diselesaikan secara logis ya. Istilah pemrograman tidak dihasilkan dari dunia luar ya. Faktanya, sebagian besar struktur data terinspirasi dari kehidupan nyata dan sering menggunakan istilah yang sama. Apakah kita sedang mempersiapkan daftar tugas, daftar kontak, tumpukan buku, bagian diet ya, kemudian menyiapkan silsilah keluarga atau hierarki organisasi ya. Pada dasarnya kita menggunakan teknik pengaturan yang berbeda yang dikenal sebagai struktur data ya di dunia komputasi. Jadi kasus-kasus seperti ini itu nanti yang akan menginspirasi kita mengembangkan atau menyelesaikan masalah dengan pendekatan-pendekatan struktur data. Oke, kita telah berbicara sedikit tentang struktur data ya tadi, ilustrasi-ilustrasi, contoh-contoh, gambar-gambar tadi ya. Tetapi bagaimana dengan algoritma ya? Jadi memang ya kalau mata kuliah ini dia pelajari di awal ya, bisa digabungkan dengan mata kuliah algoritma atau secara khusus dibahas tersendiri, ini menjadi sangat tepat. Bukankah kita menggunakan algoritma dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, pasti, itu pasti kita lakukan. Setiap kita mencari kontak dari buku telepon lama kita pasti tidak mencari dari awal ya. Jika kita mencari Tom misalnya ya, atau Johnny begitu ya, kita tidak akan mencari halaman yang bertuliskan A, B, C ya, tapi kita akan mencari sesuai dengan huruf awal dari nama yang kita cari. Nah, ini misalnya kalau Tom, kita akan mencari dari huruf T ini ya.
dan akan menemukan Tom terdaftar di sana atau tidak ya. Itu yang secara umum ya, karena teknik pengurutan data ini kan sudah banyak diterapkan di berbagai alat atau di berbagai manajemen barang ya. Atau jika kita perlu mencari dokter dari direktori telepon ya, kita pasti tidak akan mencari di bagian makanan ya. Nah, ini teknik klasifikasi data. Jika kita menganggap buku telepon atau direktori telepon sebagai struktur data, maka cara kita mencari informasi tertentu dikenal sebagai algoritma. Algoritma itu ya cara saja gitu ya, cara-cara secara terurut ya untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu ya. Sementara itu, struktur data membantu kita menggunakan data secara efisien. Algoritma membantu kita melakukan operasi yang berbeda pada data tersebut secara efisien. Misalnya, jika kita memiliki 100.000 entry di direktori telepon ya, mencari entry tertentu dari awal mungkin membutuhkan waktu yang lama ya. Tapi jika kita tahu dokter ada di antara 200 sampai 220 ya, kita dapat mencari hanya dengan halaman-halaman tersebut ya, untuk menghemat waktu dengan bagian-bagian kecil daripada direktori lengkap. Nah, ini contohnya biasanya ada di itu ya, daftar isi buku ya. Nah, itu kan kelihatan itu kelompok tertentu ada di halaman berapa sampai halaman berapa. Kita juga dapat mempertimbangkan cara lain untuk mencari dokter ya. Sementara paragraf sebelumnya mengambil pendekatan mencari bagian tertentu di direktori ya, mungkin nanti ada pendekatan lain ya. Kita bahkan dapat mencari menurut abjad di dalam direktori ya, bisa juga kalau memang datanya sudah diurutkan berdasarkan abjad. Seperti cara kita mencari kata di kamus ya. Cara itu bahkan mungkin mengurangi waktu dan entry untuk pencarian kita. Ada banyak pendekatan yang berbeda untuk menemukan solusi dari suatu masalah ya. Dan masing-masing pendekatan dapat disebut sebagai algoritma. Dari pembahasan sebelumnya, kita dapat mengatakan bahwa masalah atau tugas tertentu ya, ada beberapa cara atau algoritma untuk menyelesaikannya ya, atau untuk melakukannya. Lalu mana yang harus kita pertimbangkan untuk digunakan ya? Kita akan membahasnya nantinya ya. Sebelum lebih lanjut ya, nanti kita akan fokus untuk tahap awal pembahasan ini ya. Kenapa kemarin di awal kita itu ya, kita belajar dasar pengoperasian PHP ini. Karena nanti ini kita akan mulai banyak menggunakan teknik-teknik PHP. Tapi nanti kita selingi ya, yaitu belajar teknik-teknik pengantar sebelum kita membahas lebih lanjut tentang struktur data itu ya. Untuk memahami struktur data, kita harus memiliki pemahaman yang kuat tentang PHP dan ADT. Nah, ADT itu apa? Mari kita mulai mempelajarinya. Ini mungkin sama ya dengan teman-teman yang sudah mulai mendevelop Android ya. ADT itu apa ya? Nah, itu nanti mungkin silakan dipelajari di Android. Tapi di sini untuk ADT itu memiliki kepanjangan, yaitu Abstract Data Type ya. PHP memiliki 8 tipe data primitif, yaitu boolean, integer, float, string, array, object, resource, dan null ya. Kita juga perlu tahu bahwa PHP adalah bahasa dengan tipe data yang lemah atau weakly type language ya. Dan kita tidak peduli dengan deklarasi tipe data saat membuatnya. Meskipun PHP memiliki beberapa fitur tipe statis, PHP sebagian besar merupakan bahasa dinamis, yang berarti variabelnya tidak perlu dideklarasikan sebelum menggunakannya. Ini mungkin bertentangan ya ketika teman-teman belajar algoritma ya. Cuma ketika kita belajar struktur data, ini menjadi terlihat sangat praktis ya, memudahkan kita dalam pengoperasiannya ya. Kita dapat menetapkan nilai ke variabel baru dan menggunakannya secara instan. Dalam konteks contoh struktur data yang telah kita bahas jauh ini ya, dapatkah kita menggunakan salah satu tipe data primitif untuk mewakili struktur tersebut ya? Mungkin bisa atau mungkin juga tidak ya. Tipe data primitif memiliki satu tujuan tertentu, yaitu menyimpan data. Untuk mencapai beberapa fleksibilitas dalam melakukan operasi pada data tersebut, kita akan memerlukan penggunaan tipe data sedemikian rupa sehingga dapat menggunakannya sebagai model tertentu dan melakukan beberapa operasi. Nah, cara khusus menangani data melalui model konseptual ini dikenal sebagai tipe data abstrak atau dalam bahasa Inggrisnya Abstract Data Type, yang kita singkat nantinya menjadi ADT ya.
ADT juga mendefinisikan satu set kemungkinan operasi untuk data. Kita perlu memahami bahwa ADT terutama merupakan konsep teoritis yang digunakan dalam desain dan analisis algoritma, struktur data juga, dan desain perangkat lunak. Sebaliknya, struktur data adalah representasi konkretnya. Untuk mengimplementasikan ADT, kita mungkin perlu menggunakan tipe data atau struktur data, ataupun keduanya ya. Contoh ADT yang paling umum adalah stack dan queue ya. Ilustrasi visualnya seperti ini ya. Kalau tadi stack itu tumpukan seperti buku ya, kurang lebih bahwa yang masuk duluan dia akan ada di paling bawah, sehingga nanti kalau diambil duluan itu yang sebelah atasnya dulu. Konsepnya seperti itu. Kemudian kalau antrean seperti ini ya, dia yang datang duluan ya, misalnya dia akan segera ada di sini ya. Kemudian kalau mau yang keluar itu ya, yang keluar nanti ada yang di sini ya. Artinya yang datang duluan nanti akan keluar duluan. Kebalikan dari sini ya, yang datang duluan nanti akan keluar terakhir ya, karena yang diambil dari sisi atas ya. Mengingat stack sebagai ADT ya, tidak hanya kumpulan data tetapi juga dua operasi penting, yaitu push dan pop tadi ya, masuk dan keluar ya. Biasanya kita menempatkan entry baru di bagian atas stack yang dikenal sebagai push, dan ketika ingin mengambil item nanti sebagai pop ya. Jika kita menganggap array PHP sebagai stack ya, kita akan memerlukan fungsionalitas tambahan untuk mencapai operasi push dan pop ini untuk menganggapnya sebagai stack ADT. Demikian pula, queue juga merupakan ADT yang dengan dua operasi yang diperlukan ya. Untuk menambahkan item di akhir queue juga dikenal sebagai enqueue ya, dan menghapusnya nanti dikenal sebagai queue ya. Menghapus item di awal sebagai queue ya. Jadi selain menambahkan kan nanti juga bisa menghapus ya. Nah ini menghapus di awal disebut sebagai dequeue ya. Keduanya terdengar serupa, tapi kita memberikan pengamatan yang cermat ya. Kalau kita memberikan pengamatan yang cermat ya, kita akan melihat bahwa stack memiliki model last in first out ya. Tadi sudah saya berikan penjelasan ya, yaitu yang terakhir masuk itu nanti yang keluar duluan ya, LIFO yang dikenal ya. Sedangkan queue berfungsi sebagai model first in first out ya, yang masuk duluan nanti yang akan keluar ya. Tadi yang queue ya. Kedua model matematika yang berbeda ini menjadikannya dua ADT-nya nanti dibedakan ya, karena mungkin sama-sama sebuah model pengurutan ya keduanya ya, tapi nanti akan memiliki perilaku yang berbeda. Ya, ini contoh-contoh ADT yang umum ya, yang nanti ada dalam PHP ya. Dulu saya belajar struktur data ini menggunakan Python ya. Itu saya lihat di sana lengkap sekali ya. Tapi sejak perkembangannya dalam PHP 7 ternyata PHP itu banyak sekali dilengkapi dengan berbagai struktur data. Hanya saja di sini yang tidak ada itu dictionary ya, tapi yang lain-lainnya ini sudah cukup lengkap lah. Nanti ada list, map, set, stack ya, queue, priority queue, graph, tree ya. Oke, nanti akan ini ya, ini sebenarnya pembahasan sekilas ya, dasar-dasar dari struktur data. Nanti untuk lebih detailnya akan kita bahas dalam bab-bab berikutnya. Oke, kita masuk ke macam-macam struktur data. Kita dapat mengkategorikan struktur data ke dalam dua kelompok yang berbeda ya, yaitu linear dan non-linear ya. Dalam struktur data linear, item disusun secara linear atau berurutan ya. Array, nanti di dalamnya ada array, list, stack, dan queue ya. Ini contoh untuk linear ya. Sedangkan untuk non-linearnya ya, data tidak terstruktur secara berurutan ya. Nah ini nanti contohnya adalah graph dan tree ya. Nanti ada gambarnya di sisi bawah ya. Nanti untuk melihat graph dan tree itu seperti apa ya. Contohnya adalah ini contoh umum dari data non-linear ya. Sekarang mari kita menjelajahi dunia struktur data dengan berbagai jenis struktur data dan tujuannya secara ringkas ya. Nantinya kita akan mengeksplorasi masing-masing struktur data secara rinci. Ada banyak jenis data, ada banyak jenis struktur data yang ada di dalam dunia pemrograman. Nah, berikutnya ini contoh-contohnya ya. Nah, nanti tadi sudah disinggung juga ya. Ini sama dengan ini ya.
Nanti ada struk juga ya. Oke, kita bahas sekilas mengenai struktur data ini ya. Dimulai dari struk ini ya. Biasanya sebuah variabel dapat menyimpan satu tipe data dan satu tipe data skalar hanya dapat menyimpan satu nilainya. Ada banyak situasi di mana kita mungkin perlu mengelompokkan beberapa tipe data menjadi satu tipe data kompleks. Misalnya, kita ingin menyimpan beberapa informasi siswa bersama-sama dalam tipe data siswa ya. Kita membutuhkan nama siswa, alamat, nomor telepon, email, tanggal lahir, dan kelas saat ini, dan macam-macamnya nanti ya. Untuk menyimpan setiap catatan siswa ke tipe data siswa yang unik ya, kita memerlukan struktur khusus untuk memungkinkan kita melakukannya ya. Ini dapat dicapai dengan mudah menggunakan struk ya. Dengan kata lain ya, struk adalah wadah nilai yang biasanya diakses menggunakan nama ya. Meskipun struk sangat populer dalam bahasa pemrograman C, kita dapat menggunakan konsep serupa dalam PHP. Jadi sebenarnya setiap bahasa pemrograman itu saling mencontek teknik-teknik itu ya pemrogramannya ya. Jadi untuk PHP ini ya banyak mencontoh bahasa C ya. Bahasa C ya selain dicontoh di PHP juga dicontoh di Java dan lain-lainnya ya. Jadi untuk konsep-konsepnya itu memang banyak yang sama, tapi itu juga akan memudahkan kita ya. Meskipun array dianggap sebagai tipe data dalam PHP ya, array sebenarnya juga struktur data yang banyak digunakan di semua platform pemrograman. Saya yakin kalau array ini ya nanti juga akan dibahas di berbagai macam bahasa pemrograman ya. Di PHP, array sebenarnya adalah map yang diurutkan ya. Nanti map ini akan kita bahas ya pada bab berikutnya, lebih detailnya ya. Kita dapat menyimpan beberapa nilai dalam satu array sebagai variabel tunggal ya. Data tipe matriks mudah disimpan dalam array dan karenanya digunakan secara luas di semua platform pemrograman ya. Biasanya array adalah koleksi dengan ukuran tetap yang diakses oleh indeks numerik berurutan ya. Sedangkan di PHP, array diimplementasikan secara berbeda dan kita dapat mendefinisikan array dinamis tanpa menentukan ukuran tetap dari array. Kita dapat mengeksplorasi lebih lanjut tentang array PHP ini nanti di bab berikutnya ya. Array dapat memiliki dimensi yang berbeda ya. Jika array hanya memiliki satu indeks untuk mengakses elemen ya, kita menyebutnya sebagai dimensi tunggal ya. Tetapi jika membutuhkan dua atau lebih indeks untuk mengakses satu elemen ya, kita menyebutnya array dua dimensi atau multidimensi. Nah, ini untuk diagram atau visualisasi dari array kurang lebih seperti ini ya. Kalau satu dimensi ya seperti ini saja ya. Nanti ada indeks, kemudian ada nilainya. Sedangkan kalau dua dimensi ya, itu nanti indeksnya dua ya. Misalnya ini indeks ke 11. Nanti nilainya misalnya 1 atau nanti berapa gitu ya. Ini contoh yang dua dimensi. Nanti bisa multidimensi, bisa 3, 4, 5 itu bisa ya. Oke, itu pengetahuan sekilas saja. Nanti detailnya akan kita bahas pada bab berikutnya ya. Berikutnya ada linked list ya. Linked list adalah struktur data linear yang merupakan kumpulan elemen data yang juga dikenal sebagai node dan dapat memiliki ukuran yang bervariasi. Biasanya item yang terdaftar dihubungkan melalui pointer yang dikenal sebagai tautan ya, dan karenanya dikenal sebagai linked list ya, atau list terhubung. Nah, ini kalau kita terjemahkan kan daftar terhubung ya. Dalam linked list, satu elemen daftar ya menautkan ke elemen berikutnya melalui penunjuk ya. Diagram berikut nanti yang tampil ya ini ya. Kita melihat bahwa linked list benar-benar memiliki koleksi yang diurutkan ya. Dari sini ke sini ya. Ini bukan dibesar ya, tapi diurutkan ya. Linked list adalah bentuk paling umum dan paling sederhana dari struktur data yang digunakan oleh berbagai bahasa pemrograman ya. Kalau ini teman-teman yang belajar Python, linked list juga ada ya. Dalam satu linked list ya, kita hanya bisa maju ya dari kiri ke kanan ya. Berikutnya ada linked list ganda ya. Nah, linked list ganda ini adalah jenis khusus dari linked list di mana kita tidak hanya menyimpan apa yang merupakan node berikutnya, tetapi juga menyimpan node sebelumnya. Ya, ini uniknya ya di dalam struktur node. Akibatnya ya
linked list ganda ini ya dapat bergerak maju dan mundur dalam list ya. Kalau yang tadi linked list pasti maju ya. Ini memberikan lebih banyak fleksibilitas daripada linked list atau linked list dengan memiliki penunjuk sebelumnya dan berikutnya ya. Nah, ini yang seperti ini akan lebih fleksibel ya. Karena nanti kita jadi tahu ya, ini tuh belakangnya berapa dan depannya berapa ya, atau depannya itu memiliki nilai apa ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu untuk linked list ya. Detailnya nanti akan kita bahas di bab berikutnya. Selanjutnya adalah stack ya. Nah, kalau stack sama queue tadi sudah banyak kita singgung ya, kita contohkan di awal ya. Karena untuk stack dan queue ini dipakai di mayoritas bahasa pemrograman populer lah ya. Mungkin yang tidak ada R ya, teman-teman yang belajar R kayaknya tidak ada stack ya. Oke, seperti yang kita bicarakan tentang stack di halaman sebelumnya ya. Kita sudah tahu bahwa stack adalah struktur data linear dengan prinsip LIFO ya. Akibatnya ya, artinya ya, stack hanya memiliki satu ujung untuk menambahkan item baru atau menghapus item ya. Karena tumpukannya. Untuk menambah di satu ujung yang sama, untuk menghapus juga di satu ujung yang sama juga. Kita perlu menambah atau menghapus item dari stack menggunakan satu titik bernama top ya. Istilah push digunakan untuk menunjukkan item yang akan ditambahkan di atas stack dan pop untuk menghapus item dari atas ya. Oke, diagramnya kurang lebih seperti berikut ya, ilustrasinya ya. Jadi nanti kalau menambahkan dari sini, kalau mengeluarkan juga dari sini. Nanti akan berbeda dengan queue ya. Kalau queue nanti akan memiliki dua ujung ya. Satunya untuk menambahkan, satunya untuk mengeluarkan ya. Nah, ini queue ya. Queue adalah struktur data linear lain yang memiliki prinsip FIFO ya. Queue memungkinkan dua operasi dasar pada koleksi. Yang pertama adalah NQ yang merupakan yang memungkinkan kita untuk menambahkan item ke bagian belakang queue ya. Berikutnya adalah DQ. Ini memungkinkan kita untuk menghapus item dari depan queue ya. Queue adalah salah satu struktur data yang paling banyak digunakan dalam teknologi komputer ya, berpasangan dengan stack tadi ya. Nah, kalau queue pasti memiliki dua ujung ya, masuknya dari sebelah sini dan keluarnya dari sebelah sini ya. Berikutnya adalah set ya. Set adalah data abstrak yang digunakan untuk menyimpan nilai-nilai tertentu. Nilai-nilai ini tidak disimpan dalam urutan tertentu, tapi tidak boleh ada nilai yang berulang dalam set ya. Set itu selalu unik ya. Ini mirip dengan dictionary teman-teman yang belajar Python ya. Set tidak digunakan seperti koleksi tempat kita mengambil nilai tertentu darinya ya. Set ini digunakan untuk memeriksa keberadaan nilainya di dalamnya ya. Terkadang struktur dataset dapat diurutkan dan kita menyebutnya sebagai set terurut ya dalam kondisi tertentu nantinya ya. Berikutnya map ya. Nah, map ini adalah pasangan kunci nilai ya. Ini seperti indeks ya kalau di array asosiatif ya. Nah, nanti akan kita bahas ya. Di mana semua kuncinya unik ya. Kita dapat menganggap map sebagai array asosiatif di mana semua kuncinya adalah unik ya. Kita dapat menambah dan menghapus menggunakan pasangan kunci nilai bersama dengan pembaruan dan pencarian dari map yang menggunakan kunci ya. Faktanya array PHP adalah implementasi map yang diurutkan ya. Nanti akan kita bahas ya. Oke, berikutnya ini penting ya. Ini yang non linear kan contohnya map sama tree ya. Nanti sama graph ya. Oh, map itu linear ya. Nah, nanti yang contohnya non linear adalah tree dan graph ya. Nah, untuk tree gambarnya agak berbeda ya. Tree adalah struktur data non-linear yang paling banyak digunakan di dunia komputasi. Struktur ini sangat sering ya digunakan dalam struktur data hierarkis ya. Sebuah tree terdiri dari node dan ada node khusus yang dikenal sebagai akar tree yang memulai struktur tree. Node lain diturunkan dari node root ya. Struktur data tree bersifat rekursif yang berarti sebuah tree dapat berisi banyak subtree ya. Node terhubung satu sama lain melalui rusuk ya. Ini rusuk penghubung ya. Jadi ini node-nya, ini rusuknya ya. Ini disebut sebagai edge juga dalam bahasa Inggrisnya ya. Kita akan membahas berbagai jenis tree dan operasinya dan tujuannya di bab berikutnya ya. Nah, maksudnya detailnya nanti kita akan membahasnya ya. Kurang lebih nanti untuk node itu seperti ini ya. Nanti ada induknya, kemudian ada turunannya, dan nanti ada paling atas dan paling bawah lah.
Oke, berikutnya adalah graph ya. Nah, ini yang mirip dengan tadi ya, mirip dengan tree ya. Tapi bedanya nanti untuk graph itu sifatnya tidak hierarkis ya, tidak atas ke bawah seperti ini ya. Tapi nanti saling terhubung ya. Struktur data graph adalah jenis khusus dari struktur data non-linear yang terdiri dari sejumlah vertis atau node ya, dan rusuk atau edge ya, atau busur ya. Nah, ini nanti penghubung lah ya. Satu graph dapat berarah dan tidak berarah ya. Graph berarah dengan jelas menunjukkan arah rusuk, sedangkan graph tak berarah hanya menampilkan rusuk tanpa arah. Akibatnya dalam graf tak berarah ya, kedua arah rusuk dianggap sebagai rusuk tunggal ya. Dengan kata lain ya, kita dapat mengatakan graf adalah pasangan himpunan VE di mana V adalah himpunan vertis dan E adalah himpunan rusuk atau edge ya. Jadi nanti V ini adalah vertisnya, nanti ada A, B, C, D, E, F ya. Kemudian E ya, ini adalah himpunan misalnya AB, BC, CE, ED dan seterusnya ya. Nah, jadi nanti kurang lebih seperti ini ya. Mirip dengan tree ya, bedanya ini tidak bersifat hierarkis ya, nanti hanya saling menghubungkan antar node saja ya. Pada graf berarah ya, sisi AB berbeda dengan sisi BA ya. Jadi nanti kalau berarah ini kan AB tidak sama dengan BA. Tapi kalau tidak berarah itu nanti kan sama saja dengan dua arah ya. AB sama dengan BA ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu ya. Nanti ini banyak juga terapannya di dunia pemrograman ya. Berikutnya adalah heap ya. Heap adalah struktur data berbasis tree khusus ya, yang memenuhi properti heap ya. Kunci terbesar adalah root ya. Kemudian yang lebih kecil adalah daun atau leaf ya, yang dikenal sebagai max heap ya. Atau kunci terkecil adalah root dan kunci yang lebih besar adalah daun, yang dikenal sebagai min heap ya. Nah, jadi nanti bisa bolak-balik ya, kunci terkecilnya bisa di root atau di daunnya, atau sebaliknya kunci terbesarnya ada di daunnya dan terbesarnya di rootnya. Nah, itu nanti ada istilah max heap dan min heap ya. Meskipun akar dari struktur heap adalah kunci terbesar ya, nah, ini root ya. Root dari struktur heap adalah kunci terbesar atau terkecil dari tree ya. Itu belum tentu merupakan struktur yang diurutkan ya. Nah, jadi belum tentu terurut ya. Cuma nanti di sini ya, misalnya ini 100 ini yang terbesar ya, berarti ini kan apa? Max heap ya. Tapi jaminan urutannya tidak menjamin ya. Heap digunakan untuk menyelesaikan algoritma grafik dengan efisiensi dan juga dalam pengurutan. Oke, nanti kita akan membahasnya lebih lanjut di bab berikutnya. Berikutnya kita masuk ke pendekatan algoritma penyelesaian masalah ya. Sejauh ini ya, kita telah membahas berbagai struktur data dan penggunaannya. Tapi satu hal yang harus kita ingat bahwa hanya menempatkan data dalam struktur yang tepat mungkin tidak menyelesaikan masalah kita. Kita perlu menemukan solusi untuk masalah kita menggunakan bantuan struktur data, atau dengan kata lain kita memecahkan masalah menggunakan struktur data ya. Algoritma adalah proses langkah demi langkah yang mendefinisikan serangkaian instruksi yang akan kita eksekusi dalam urutan tertentu untuk mendapatkan output yang diinginkan. Secara umum, algoritma tidak terbatas pada bahasa pemrograman atau platform apapun ya. Mereka independen ya dari bahasa pemrograman ya. Sebuah algoritma harus memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ya, input ya. Ini suatu algoritma memiliki input yang terdefinisi dengan baik ya. Bisa berupa 0 ya atau lebih input ya. Kemudian output ya. Suatu algoritma harus memiliki output yang terdefinisi dengan baik ya. Harus sesuai dengan output yang diinginkan ya. Kemudian presisi ya. Semua langkah didefinisikan dengan tepat ya. Kemudian keterbatasan ya. Suatu algoritma harus berhenti setelah sejumlah langkah tertentu ya. Harusnya tidak berjalan tanpa batas ya. Kalau berjalan terus algoritmanya kapan selesainya itu ya akan melelahkan ya. Dan bisa jadi akan menyebabkan sistem mengalami kerusakan ya. Kemudian tidak ambigu ya algoritma itu ya. Algoritma harus jelas ya, tidak boleh memiliki ambiguitas dalam setiap langkah ya. Berikutnya adalah independen ya.
Suatu algoritma harus independen dari bahasa pemrograman atau platform apapun. Oke, berikutnya kita akan membuat algoritma ya, tetapi untuk melakukan itu kita membutuhkan pernyataan masalah ya. Jadi kita misalnya ya memiliki pengiriman buku baru untuk perpustakaan kita ya, misalnya ada 1000 buku lah ya, yang tidak diurutkan dalam urutan tertentu. Kita perlu menemukan buku sesuai dengan daftar dan menyimpannya di rak yang telah ditentukan. Ini cara menemukannya gimana ya? Nah, berikut kita akan memecahkan dengan cara yang berbeda. Misalnya masing-masing memiliki pendekatan yang berbeda untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Kita menyebut pendekatan ini sebagai algoritma. Untuk menjaga diskusi tetap singkat dan tepat ya, kita akan mempertimbangkan dua pendekatan untuk memecahkan masalah. Kita tahu ya ada beberapa cara lain juga ya, tetapi untuk kesederhanaan kita akan mendiskusikan hanya untuk satu algoritma ya. Kalau kita diskusikan semuanya ya, saya kira itu akan cukup membingungkan ya, tapi kita contohkan satu algoritma saja ya. Kita akan menyimpan buku-buku dalam satu baris sederhana sehingga kita dapat melihat nama-nama buku ya. Berikutnya kita memiliki nama buku dari daftar dan mencari dari satu ujung baris ke ujung lainnya sampai kita menemukan buku itu ya. Jadi pada dasarnya ya, kita mengikuti pencarian berurutan untuk masing-masing buku ya. Kita akan mengulangi langkah-langkah ini sampai kita menemukan semua buku di tempat yang telah ditentukan ya.